Shut up and sit down. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys. Jam berapa nih bang? Jam berapa ya? Hampir jam 11. Jam 11. Jadi kita ini biasa Ranu kalau habis latihan mesti makan. Jadi kebetulan kita habis latihan terus makan. Ngobrol apa ya, Nu? Kita ngobrol nih. Ini ada Andriawan juga sama Gabriel juga. Jadi kita ngobrol kan lagi ini, Nu, apa namanya? Ya, soal self defense lah. Self defense lah gini ya. Apa sih? Ya, Self defense, soalnya- bang. Self defense. Self defense. Self defense. Yang pertama kali mau tanya nih, menurut Ano bedanya self defense dan bela diri itu apa? Sebenarnya secara bahasa self defense adalah bela diri. Artinya bela diri. Martial art itu kalau nggak tahu deh. Mungkin nanti ahli bahasa bisa jelasin gitu ya. Ya. Martial art mungkin lebih ke seninya karena itu ada kata art gitu kan. Terus Kalau self defense ya artinya adalah pembelaan diri gitu. Self itu kan diri, defense ada pembelaan diri gitu. jadi kalau martial art itu lebih apa? Bela diri yang Dipertandingkan kayaknya ya. yang dirangkum dalam sebuah bentuk seni ya. Ya, jadi Jurus. lurus dan memang ada pakemnya gitu kan. Oke, Gitu. Dan jadi kalau misalkan mungkin kalau martial art mungkin bisa diartikan sebagai sportnya gitu, mas, sebagai olahraganya gitu kan, sebagai olahraga yang dipertandingkan gitu. Martial art sendiri itu kan artinya kan seni berperang. Jadi berperang ya. Nah, jadi kalau martial art berarti seni berperang. Memang Jadi seninya yang lebih tonjolkan ya bang ya. kalau Kalau ini gini, mungkin begini. sambil minum guys. Kan kalau awal-awalnya orang berperang itu kan tanpa gaya yang jelas gitu ya. Nah, Main gebuk, pukul, bacok itu kali ya. Akhirnya dikembangkanlah sebuah teknik yang lebih rapi gitu, betul. lebih praktis, nah, sehingga dia menjadi Efektif lebih juga gitu ya. efektif. Nah, mungkin kalau self defense ini mungkin ke teknikalnya kali ya. Teknikal dan lebih sebenarnya kalau self defense lebih ke aplikasi ke applicable-nya gitu bang. Oh iya. Jadi kalau misalkan kayak di karate di bahasa Jepang disebutnya bunkai. Kayak Bunkai itu kayak aplikasi dan kata. ya betul. Jadi Potongan dari kata itu dari bunkai. kata dan jurus yang dipelajari namanya bunkai kalau gitu. Cuma kalau misalkan di silat mungkin aplikasi, bahasa Indonesia aplikasi gitu. Oh, iya. Oke. Lebih ke aplikatifnya lah. Jadi aplikatif ke satu teknik yang lebih spesifik. Misalnya kalau kita dicekek gimana antisipasinya gitu Betul, kali ya. betul. Bukan dibentuk dalam sebuah bentukan jurus Betul, ya. betul. Jadi kalau misalkan bisa dibisain adalah kata itu masuknya martial artnya mungkin. Nanti kalau misalkan memang salah bisa dikoneksi ya. Boleh teman-teman kalau ada nanti yang boleh silakan bikin komen di bawah. Nah, Menurut pendapat teman-teman. jadi kata jurus itu mungkin masuknya ke artnya, lebih ke artnya. Jadi kalau misalkan self defense ya lebih ke bunkai, ke pertarungannya gitu. Ya, jadi mungkin gini, kalau Indonesianya bela diri dan seni bela diri. Kalau bela diri itu kayak self defense ya. Kalau seni bela diri itu ya self defense yang dibentuk apa ya, gabungan lah antara dibilang jurus ya, atau cara bermain. Nah, kalau di Indonesia sendiri orang kalau dibilang self defense pasti berpikir adalah kuncian. Memang. Kuncian Karena padahal nggak harus begitu ya. enggak. Lari pun termasuk self defense. Nah sekarang esensinya self defense apa menurut kamu? Ini menurut kan, kamu ini kan dia menguasai berbagai macam bela diri. Dia juga atlet Kyokushin, bela diri juga sampai ke luar negeri ya. Kemudian juga salah seorang founder kudonya Indonesia gitu. Kemudian juga pernah latihan Shikido juga ya. Shikido pernah. Juga. Sabuk Kemudian biru. BJJ juga dan Luta Livre juga, dan Krav Maga pastinya. Jadi boleh dibilang beliau adalah seorang praktisi bela diri. Nah ini esensinya self defense menurut kamu apa? Singkatnya aja. Singkatnya kalau gini bang, kalau kan sebelum saya dulu belajar dari pas saya vakum dulu ya 2004 sampai 2009 selama saya kuliah, saya belajar bela diri pun ada pesawat nih. Lalu Iklan. Katanya kalau gua mau bilang iklan aviasi. kalau kata Cing Abdel ini malum dekat Halim 9 bulan. Oke, jadi kalau sebelum saya dulu selama ini iklan lagi nih, iklan motor ninja sekarang. Iklan Kawasaki. Nah kalau jadi sebelum saya dulu ke MMA kan lebih dulu ke Krav Maga dulu sama David Krav. Iya betul. Jadi memang mungkin lebih lama di Krav Maga Krav Maga, dibanding di
lagi yang lain sekarang yang saya tekunin gitu. Jadi saya coba nyimpulin sih bang, self defense itu adalah gimana caranya kita bertahan hidup, bertahan di apa namanya, kalau kita sebagai sebuah situasi ini mengancam gitu. nyawa atau keselamatan. Betul. Kayak misalkan, dan satu lagi tambahan pencegahan. Jadi kayak misalkan gini, kita dipalak di jalan, kalau kondisinya kita mampu melawan, misalkan kita taruhlah kalau kita berlatih nih lawan 3 orang mungkin kita masih bisa bang, ya kan? Tapi kalau misalkan gerombolan 5 orang 6 orang yang nodong, terus kita juga dalam kondisi terpojok, agak susah nih, ya kan? Agak susah. Ya udah, kalau misalkan memang harus diikhlasin gitu ya. Yang penting nyawa aman. Ya mungkin besok kita bisa kerja, kita bisa beli lagi barang yang diambil gitu kan. Iklan lagi ini vision. Karena memang gini, jadi memang ada sih ya, Bang pernah baca sebuah hadis Nabi itu, ada seorang yang pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasul, bagaimana apabila seseorang ingin mengambil harta benda milikku, jangan berikan, pertahankan. Bagaimana kalau dia memaksa, pertahankan. Apabila ini bahasa kata saya lupa juga kalimat pasnya, tapi intinya gini, apabila misalnya dia memaksa itu mengancam nyawa. Iya, mengancam nyawa. Apabila kita mati dalam mempertahankan harta benda itu, hukumnya apa? Hukumnya adalah mati syahid. Nah, memang seperti itu. Tapi apakah sesimpel itu gitu? Kalau ketika kita di jalan terus kita punya uang misalnya 200.000, kita ditodong, lebih memilih mati daripada uang 200.000-nya lain, gimana tuh? Ya mendingan kalau menurut saya lebih baik lebih baik ngasih ini aja gitu. Lebih baik dikasih aja gitu dibanding kayak gini, misalkan gini, kita ditodong nih 200.000 ya kan, harus kita kasih gitu kan. Ya udah 200.000 kita kasih, dibanding kalau misalkan artinya kemungkinan kita nggak bisa melawan gitu. Ya mungkin kita nggak bisa ngelawan, dibanding kalau misalkan kita ngelawan nih, soal ngelawan tiba-tiba ditusuk jebret, atau mungkin harus ditusuk, dihajar balok sampai kita harus patah-patah masuk rumah sakit. Akhirnya biaya lebih gede gitu. Kita nggak bisa kerja besoknya, anak istri juga jadi, mungkin kalau yang udah berkeluarga anak istri jadi kepikiran gitu kan, jadi banyak hal yang bahwa self defense nggak harus melawan. Kita lari pun juga termasuk self defense. Menghindari perbuatan jahat juga itu termasuk self defense. Contoh gini, kita tahu nih kadang sambil makan aja. Tar aja. Sambil semangat sekali. Ya, jadi misalkan gini, kondisi lagi banyak berita begal nih bang. Kita tahu nih jalan-jalan rumah kita nih banyak gang-gang yang gelap nih. Ya kita jangan lewat situ. Lewat jalan yang lebih ramai. Gitu. Itu termasuk self defense ya? Itu termasuk self defense. Iya, gitu. Itu termasuk self defense. Menghindari konflik lah gitu. Iya, itu menghindari konflik gitu. Contoh kayak kita juga nggak mau nih, misalkan kita suka ada kasus misalkan dijambret nih di jalan, ya kan? Handphone dijambret cewek biasanya. Nah, gimana caranya supaya nggak dijambret? Ya, jangan main HP di jalan. Pencegahan. Makanya kalau saya bisa menyimpulkan bahwa self defense adalah survive, di mindset untuk survive. Kedua, mencegah. Nah, tapi tentunya kita diajari bela diri dalam self defense, bela diri tentunya teknik-tekniknya tentunya memungkinkan kita juga untuk melakukan perlawanan. Betul. Dan apabila itu memungkinkan. Jadi kita lihat situasi kan ya. Betul. Sampai makan. Ntar aja bang, santai, ngobrol aja dulu. Terus kemudian gini, inti berlatih bela diri lah. Anggaplah kita bicara self defense sama lah sebenarnya. Tapi contoh teknik misalnya ya, abang rangkurano pisau di sini. Yang pertama kali sebagai seorang bela diri, apa yang harus lakukan? Kalau seperti ini ya. Satu yang pasti, kalau misalkan kita mau kondisi gini pak, kita mau melawan atau mau ini pisaunya. Kita kondisinya kayak gini, kita mau ngelawan atau kita mau kita lihat kondisi dulu. Kondisinya kalau misalkan dia sendiri, terus kita juga memang ada ruang untuk anggaplah abang sendiri. Iya, anggap di sini juga ada ruang untuk bergerak, mungkin kita bisa aja. Oke, kita bikin jarak dulu. Atau kita alihkan dengan cara verbal. Misalkan ntar lu bentar, saya lihat dulu. Ya. Begitu sudah teralihkan, kalau kita misalkan bisa memang mau melawan, sudah lawan,
Tapi amankan dulu nih si ancamannya dulu. Jadi pisaunya diamankan ya? Amankan pisaunya dulu. Oke. Karena ini gini bang, senjata itu adalah perpanjangan tangan dia. 80% pasti di sini. Pasti dia akan fokus di sini Pasti ya? akan fokus di sini. Dia nggak bakal mau direbut. Abang nggak akan fokus di sini kan? Nggak bakal. Pasti di sini Pasti ya? di sini. Ini yang di alat kuasanya Dia dia. PD-nya di sini. Jadi di sini. Ini yang harus dihindarin dulu. Nah, mindset yang selalu saya ajarin kalau ke murid saya adalah kalau nih ngelawan pisau, kita ditolong pisau, ini pasti kita kena cut. Pasti. Nggak mungkin nggak. 99% pasti kena. Tapi dengan kita belajar kita mengurangi apa namanya sih. Oke, ini masalah teknik bang ya. Oke, ini kondisinya kalau misalkan kita bisa ngelawan. Satu, posisi tangan ini jangan jauh dari ancaman dulu. Misalkan kalau misalkan emang kayak gini, kita tangan jangan di sini, tangan jangan di kantong, ya tangan dekat sama ininya. Ya, oke, mungkin kita bisa tepis ke sini. Ya, dalam proses menepis ini mungkin kan udah nempel nih, pasti kena. Nah, dari sini baru kita lakukan pelumpuhan si orangnya. Entah ini dari sini pak, kita colok matanya, atau mungkin kita bisa ini ke lehernya dia. Gitu. Atau mungkin kalau ini samping-sampingan nih, di telinganya buka, kita bisa headbutt ke dia. Jadi intinya adalah dalam mempertahankan diri ketika kita dihadapkan dengan senjata, yang perlu kita amankan utama senjata. Jadi tangan yang memegang senjata, tangan memegang senjata. Bagaimana kalau misalnya yang diamankan tangan yang di belakang? Wah, ini bisa blunder sih bang. Misalkan kita mau nepis tangan yang ini gitu, tangan yang ini udah kebuka pasti. Kita mau lakukan ini, oke lah, ini terkunci tangannya, tetap aja nih tangannya bebas gitu. Orang jangan anggap bahwa ada gini bang, kondisi gini, ada aksi ada reaksi. Ada aksi ada reaksi. Itu ada aksi ada reaksi. Misalkan gini, apa ini lagi? Misalkan gini kondisi ditodong. Mungkin nggak kalau misalkan saya melakukan pergerakan abang nggak ya pasti bergerak dong. Ya misalkan kalau benar pasti ya bang. Pasti lebih tekan lagi. Tadinya niatnya nggak mau nusuk, malah karena kaget atau malah betul. Itu ada namanya aksi dan reaksi gitu. Makanya kalau misalkan ini satu, kalau saya ngajarin buat distraction dulu. Distraction itu bikin pengalihan. Misalkan ada ucapan verbal tapi ucapan verbal yang ini misalkan ditodong, misalkan dipalak. Nah, handphone gitu, misalkan minta handphone. Tar lu bang, jangan bilang nggak ada, gua nggak ada handphone. Jadi makin ngegas, tapi tar lu bang, ya sebentar. Sambil kita bikin jarak, kalau misalkan memang sudah bisa ini diamankan adalah kita tepis ke bawah, langsung jalan balik. Jadi intinya yang kita lakukan adalah begitu kita dapat serangan satu, kita harus balasnya 3, 5, 10. Lumpuhkan dulu. Lumpuhkan sebisa mungkin. Setelah senjatanya kita amankan maksudnya. Posisi. Tapi bukan kita rebut ya. Tapi bukan berarti kita rebut. Karena kalau direbut itu pisau itu bisa senjata itu bisa rebut kalau misalkan si ini memang sudah hilang konsentrasi sudah hilang 50% gitu. Udah kena pukul segala macam. Jadi nggak bisa kalau misalkan di sini. Terus kita mau yang sok begini gitu. Wah, itu. Misalkan gini. Reaksinya apa? Ini apa? Reaksinya masih bisa tarik. Iya, kan dinarik. Putus. Jadi putus malah. Gitu. Jadi pikirin resikonya juga. Jadi apa namanya? Justru karena saya dulu, karena orang bilang Krav Maga itu bela diri praktis. Sebenarnya Krav Maga tuh Krav Maga itu bela diri praktis. Makin kesini teorinya makin banyak yang dipelajari, makin rumit. Jadi kita harus belajar sama nama yang anatomi tubuh gitu kan, menyesuaikan gini gitu. Jadi nggak ada yang namanya bela diri praktis tuh nggak ada. Oke, sekarang gini, dalam kondisi misalnya kita ditusuk, kan ada teknik misalnya kita ditusuk kemudian kita tangkap ini, menangkap tangan, kemudian melakukan serangan. Diajarkan nggak dalam Krav Maga? Kita nggak pernah diajarkan untuk menangkap, tapi memblok, menangkis. Kira-kira masuk mungkin nggak kalau bisa menangkap tusukan lawan? Bisa sih bang, sebenarnya bisa, tapi ya kemungkinannya kecil kemungkinan. Jadi tapi kalau di blok masih bisa. Dan kita nggak pernah ngajarin, dan biasanya juga nggak pernah ngajarin melawan pisau itu, melawan senjata dan juga dengan tangan kosong. Gitu. Jadi nggak pernah saya ngajarin harus tangan kosong. Misalkan lagi kita head to head ya, hand to hand. Jadi misalkan kita pakai jaket ini buka ribet tangan buat ngelindungin tangan. Ini satu buat tangan. Betul. Misalkan ada batu, kita pakai batu. Sah. Ada bersenjata, kita bersenjata. Iya. Jadi jangan head to head-nya jangan senjata dengan tangan kosong. Sebaiknya gunakan senjata lagi apapun yang ada. Iya. Ada gelas tas sekalipun ya. Iya, walaupun tas bisa kita pakai buat tameng gitu kan. Kayak gitu. Jadi esensi. Jadi gini.
esensi bela diri itu bukan sekedar keren-kerenan gitu, bukan sekedar keren-kerenan gitu. Bukan berarti kalau kita kabur, kalau kita memberi misalkan kita dipalak memang kondisi tidak mungkin kita kasih, terus kita jadi turun martabat kita gitu sebagai seorang bela diri, enggak. Kalau misalkan itu bisa bikin kita bertahan hidup, kenapa enggak gitu? Ya betul. Tidak. Jadi gini, seorang yang belajar bela diri nggak harus melawan, nggak harus melakukan perlawanan. Lihat dulu sekitarnya. Ya, situasi. Karena waktu SMA saya pernah dipalak waktu itu, saya udah taekwondo waktu itu, udah sabuk biru, udah lumayan tinggi lah ya. Dipalak kondisi gini, ini saya duduk di mana, di Metro Mini, saya di pojok, 1 depan 2, mungkin nggak saya ngelawan. Ya udah kalau jebak begitu gimana? Jebaknya udah nggak mungkin, walaupun saya sebenarnya ngelakuin yang namanya bukan mancing sih namanya, mengundang perhatian gitu. Saya ngomong agak teriak gitu, cuma tetap nggak ada yang menolong. Ya udah, mau gimana, mau nggak mau ya udah, dia minta kaos itu saya kasih kaos gitu. Jadi ya kayak gitulah. Yang penting saya selamat, walaupun dongkol bang, dongkol banget, kaos kesayangan gitu, kaos bagus banget gitu. Tapi diambil, ya meskipun kita harus akan kemungkinan ada terluka gitu. Pasti. Kita juga harus lari gitu. Tentunya dalam melatih pertahanan diri atau self defense yang biasa disebut itu tentunya prinsip-prinsipnya tadi menghindari kita terluka gitu. Betul. Paling penting kan itu kan. Betul. Ada nggak diajarin gitu kita harus terluka dulu untuk bisa mengontrol lawan? Enggak sih. Tapi kemungkinan terluka kan? Cuman kan nggak ada yang namanya diajarin kita harus terluka ya. Betul. Karena sebisa mungkin kita di latihan itu menggunakan alat yang memang mendekati asli bang. Mendekati asli. Supaya apa? Supaya mendingan lu berdarah di tempat latihan dibanding lu berdarah di luar gitu. Contoh gini bang, gampang gini. Kita kan sama-sama atlet nih. Fight dengan style yang kurang lebih sama, ya kan? Pola latihan kurang lebih sama, pola dietnya sama kurang lebih, tetap aja kita bonyok di dalam ini. Nggak bisa nangkap pukulan, nggak bisa ditangkap. Cocok nggak mungkin. Jadi cocok bacot. Jadi tetap aja resiko bakal kena pasti ada. Apalagi kita di luar di jalan, kita nggak sempat pemanasan ya kan, nggak sempat pemanasan dulu, nggak sempat pakai glove ya kan buat bertarung. Dalam kondisi kita adrenalin pumping tinggi, mungkin nggak gitu kita bisa mikir gitu. Makanya banyak tutorial bela diri ya, terutama yang orang Indonesia ya, yang selalu bilang kalau misalkan kalau ditodong kayak gini, tenang, jangan panik. Coba pengen tahu bisa panik apa enggak mungkin. Gimana cara nggak panik ya? Latihan. Nggak bisa kita ngasih tips buat orang awam gitu, terus nih ditodong pisau jangan panik, ya elah pakai pisau dami deh tempel di sini kalau enggak. Sama kayak kita bertanding kan, bertanding itu pada kita latihan sudah sekian lama pun ketika kita mau menghadap sebuah pertandingan tapi kita grogi, ada rasa takut tuh nggak bisa. Apalagi di jalanan ya kan. Apalagi di jalanan yang nggak usah ditodong jalanan lah, ketika tiba-tiba orang menggertak kita, menghadang kita gitu, tiba-tiba menghadang gitu depan kita, itu pasti kita shock juga. Kondisi yang nggak biasa. Tapi latihan yang baik dan benar itu membuat kita cepat gitu, menguasai shock, takut gitu. Adrenalin. Beda orang misalnya gini, kalau orang yang nggak pernah latihan, ketika ditodong di sini pisau, dia nggak tahu harus ngapain gitu kan. Ini membuat dia semakin takut. Sehingga kalau dia kehilangan kontrol, justru orangnya akan semakin ya kan, makin senang gitu. Boro-boro dia bilang terbang, ini aja udah ketakutan. Tapi kalau misalnya orang terlatih, dia tahu harus apa. Tadi dia terbiasa bawa ngobrol dulu, keluar apa bisa ngontrol ini bang, apa namanya, si adrenalin itu bisa terlatih. Karena kalau misalkan kan manusiawi bang ya, udah lumrah kalau misalkan orang kaget kena benturan pasti gitu. Nah kadang orang yang nggak bisa ngontrol itu, tapi kalau buat orang yang terlatih, memang di kardiovaskularnya bagus, itu begini tuk untuk bisa redamnya cepat gitu. Nah itu dilatih kalau misalkan contoh kayak gini bang, kita latihan buat fight nih, biasa kan kalau misalkan kita mau persiapan tanding MMA, kita sparring 5 menit, dak, kita dikasih istirahat pas latihan cuma 30 detik nih, supaya ngelatih balikin kondisi badannya cepat gitu. Nah, gitu. Ya itu sih ini aja gitu. Masalah
Kalau masalah resiko pasti ada resiko. Semua ada resiko. Mungkin nggak ada. Resiko tuh diminimalisir dengan Minimalisir. kan, Ya, gitu. contohnya asuransi lah. Asuransi kan nggak mengganti semua, Ya, betul. nggak mengcover semua resiko, tapi mengurangi resiko yang gede itu kan. Oke Rano, terima kasih. Ini sangat obrolan asik sama Rano. Ya, kenapa saya masih bahas soal self-defense lagi ya? Artinya gini loh, supaya teman-teman tuh bisa paling nggak mengerti lah dari beberapa sisi tentang apa sebenarnya itu self-defense dan bagaimana sebenarnya kita udah bela diri gitu ya. Bagaimana sebenarnya esensi? Kan selalu saya bicara esensi. Ya. Nah, esensinya tadi gitu. Kalau kita menggunakan senjata, apa yang kita amankan ini senjatanya gitu kan. Mungkin nggak kita harus terluka untuk kemudian bisa menguasai senjatanya dalam latihan. Ya tidak diajarkan dalam latihan gitu kan. Jadi teman-teman latih yang baik dan benar, bahwa bela diri itu tidak sesimpel apa yang kita bayangkan. Nggak ada namanya bela diri yang simpel ya. Bela diri praktis nggak ada. Terutama self-defense yang ada di dunia ini seperti ARMIS, Krav Maga, Libri, itu tuh semua dibuat berdasarkan penelitian dan pengalaman dan praktek. Jadi dipraktekin gitu loh. Seseorang menggunakan senjata dummy tapi melakukan hal sebenarnya kan musuh apa yang dilakukan, ya kan, dan ya itu tadi nggak mungkin nangkep langsung. Jadi itu yang penting. Nah, itu yang paling penting. Jadi kita tahu efektifnya teknik itu untuk kemudian kita rilis sebagai teknik baru itu bisa terbukti. Aman. Tetap lagi, jangan pernah belajar dari video tanpa pendampingan. Apa namanya ahlinya? Kita cari referensi boleh, tapi tetap cari teman, cari pelatih yang memang real ada depan mata dan bisa diajak diskusi gitu. Kalau teknik ini gimana ya? Teknik ini efektif nggak ya? Kalau teknik ini kita coba bisa blunder nggak ya? Gitu. Jadi itu dia. Jangan pernah belajar cuma dari video. Kalau saya sih nggak bisa belajar dari video. Mungkin kalau anak-anak milenial yang sekarang mungkin bisa ya belajar dari video. Cuma kalau saya karena dari angkatan pakai handphone jadul, jadi kalau disuruh belajar pakai video agak susah tangkapnya gitu. Sama dulu tuh pertama kali kita ikutan mix martial art ya. Pertama kali ada ikut mix martial art. Kita dulu susah nyari namanya latihan PJJ kemana gitu kan. Susah lah gitu, lagi harus berbayar gitu kan. Akhirnya kita belajar itu sendiri. Contoh misalnya gini, teknik ambar atau kimura. Kita mendapat teknik itu dari kursus coaching klinik gitu. Terus kita latihkan di camp gitu. Caranya gini, jadi biasanya Awaludin tuh yang jadi korban itu, kita kasih kimura, terus kemudian kita kunci dia. Kalau ini dapat belum sampai benar-benar kita dapat posisi yang benar. Inilah posisi kimura yang benar. Ambar pun begitu. Kita belajar dulu begitu. Jadi kita cobain. Jadi Awaludin dia diambar sama abang, dapat posisinya di mana yang kurang. Ininya kurang Kak, lehernya kurang, kita pakai lagi gitu. Sampai dapat posisi yang benar. Akhirnya kita ketemulah bagaimana melakukan ambar yang benar. Betul. Meskipun itu nggak sempurna gitu. Kenapa? Kita belajar sendiri gitu. Kita belajar sendiri. Akhirnya kita sempurnakan lah dengan orang-orang yang lebih paham. Betul. Jadi teman-teman, terima kasih Rano. Siap. Tos dulu. Yang penting cari mentor. Jangan belajar sendiri. Berarti dengan orang yang benar ya. Jangan jab masuk. Jab straight masuk. Jab masuk juga masuk. Ya cari yang kompeten. Kalau teman saya, kalau ada sohib saya bilang namanya Dimas selalu bilang belajar sesuatu terutama bela diri itu harus ada sanat nih. Sanat tuh apa namanya ya? Garis line edge kalau orang ini bilang line edge. Jadi sanatnya ada. Jadi pertanggungjawaban ilmunya ada gitu. Jadi nggak cuma sekedar kita belajar terus pertanggungjawaban ilmunya nggak ada gitu. Karena kalau penanggung ilmunya ada bisa dikembangkan. Karena bela diri itu selalu berkembang. Berkembangnya kayak teknologi, jadi selalu berkembang terus. Jadi nggak yang ini gitu, nggak akan stagnan di situ. Walaupun kita lihat misalkan kayak silat terlihatnya cuma main jurus gitu, tapi ternyata ada orang-orang yang mengembangkan jurus itu jadi sebuah teknik bela diri gitu. Dan bahkan sekarang dikembangkan sama, justru sayangnya memang dikembangkan sama orang luar. Iya, jadi silat itu jurusnya dibabar sama dipecahkan sama orang kayak bedah jurus gitu ya. Tapi sekarang sudah mulai ada orang-orang Indonesia yang memang yang memang sudah jualannya kalau kayak jualan pizza per slice. Nah, jualnya bukan eceran per saset. Jadi
Terpaket. Terpaket gitu. Yang mungkin lebih ngajarin, lebih bela diri, yang lebih efektif, lebih cepat. Karena memang kebutuhannya orang sekarang kayak gitu. Ya. Gitu. Sekarang begitu, situasi juga seperti itu kan. Oke teman, terima kasih obrolan kita bersama Semparano. Dia adalah seorang praktisi bela diri yang semua orang udah tahu lah siapa yang nggak kenal sama Rano ya. Selain praktisi bela diri juga fotografer gitu. Orang yang pernah mengalahkan seorang juara MMA berbadan luas gitu kan. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa membuka wawasan kita. Nggak ada maksud apa-apa buat saya gitu. Saya nggak memberikan perlawanan kepada siapapun gitu. Buat saya semua itu saya hargai gitu. Orang berkarya tuh buat saya hargai karena saya juga suka berkarya. Apapun bentuk karya orang, terutama dalam bela diri gitu luar biasa gitu. Apalagi orang-orang yang usianya jauh di bawah saya tuh udah bisa berbuat sesuatu luar biasa. Tapi ya tentunya kita juga harus dalam berkarya itu juga jangan esensinya itu jangan hilang. Jangan ngada-ngada. Jangan mentang-mentang kita sudah punya label sebagai pelatih, sebagai master, terus menganggap kita wajib untuk bisa menjawab semua pertanyaan tentang bidang kita gitu. Kalau memang nggak bisa, ya bilang aja nggak bisa. Itu nggak akan menurunkan derajat dia sebagai pelatih gitu. Nggak harus semua bisa di. Dan kalau menurut Bang gini loh, seorang pelatih itu nggak harus membuktikan kemampuan dia di gelanggang gitu. Tapi siapa yang harus membuktikan? Muridnya. Kalau dia punya orang-orang berprestasi dari orang yang dilatih, itulah kemampuan guru. Betul. Jadi jangan ngomong guru itu hebat kalau dia belum bisa punya murid yang hebat, ya kan? Nggak harus kok guru turun gelanggang, nggak harus. Tapi bisa ditunjukkan oleh murid-murid mereka yang mampu mengangkat nama guru bahwa kalau kamu punya perguruan silat, ya jangan cuma punya silat, kan? Cuma itu prestasi kan. Anak-anak butuh prestasi, jadi coba ikutin murid-muridmu tanding silat punya prestasi kan? Bisa nggak bersaing, itu yang paling penting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.